Saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Hu Jintao. Kedua kepala negara sepakat untuk mempererat kerjasama baik bilateral maupun regional. Pertemuan pemimpin ekonomi Asia Pasifik di Vladivostok, Rusia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi waktu setempat juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Hu Jintao. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam, kedua kepala negara membahas kerjasama bilateral maupun regional. Sedikitnya terdapat 5 kesepakatan dalam hubungan bilateral yang akan ditingkatkan, diantaranya sepakat untuk secara reguler maupun kepala negara. Aspek kedua yang dibahas adalah dorongan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kembali Bapak Presiden mengingatkan mengenai MP3 Tiongkok di sana. Yang ketiga dibahas mengenai kerjasama di bidang pertahanan, utamanya adalah bagaimana mendorong pengembangan industri pertahanan. Sementara di tingkat regional, keduanya sepakat dalam upaya bersama menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keamanan wilayah, khususnya terkait Laut Cina Selatan. Selain Hu Jintao, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dijadwalkan Vladimir Putin, Presiden Meksiko Felipe Calderón, dan Presiden Peru. Saudara, pelaksanaan KTT APEC 2012 di Rusia menjadi penting bagi Indonesia karena di sini tongkat peralihan estafet keketuaan APEC 2013 diserahkan dari Rusia ke Indonesia. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi APEC 2012 di Vladivostok, Rusia menjadi sangat penting bagi Indonesia karena pada kesempatan ini tongkat estafet keketuaan APEC akan dialihkan dari Rusia ke Indonesia. Selain akan dimanfaatkan untuk mengundang negara-negara anggota APEC hadir dalam pertemuan tingkat tinggi APEC tahun depan, pada KTT APEC tahun ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tema dan isu yang akan diusung Indonesia pada KTT APEC 2013. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan ada 3 isu utama yang diusung Indonesia, yakni capaian Bogor Goals, Sustainable Growth with Equity, dan konektivitas kawasan. Bapak Presiden akan menyampaikan tema yang akan diusung oleh Indonesia pada KTT APEC di tahun 2013. Misalnya pencapaian Bogor Goals. Kedua, misalnya Sustainable Growth with Equity. Dan ketiga mengenai masalah konektivitas di kawasan kita. Jadi itu 3 tema besar yang akan diusung oleh Bapak Presiden. Keketuaan Indonesia sekaligus tuan rumah APEC pada 2013 merupakan momen penting untuk dapat memanfaatkan peran tersebut dengan kembali mengeluarkan inisiatif baru yang bersifat visioner dan sesuai kepentingan nasional. Posisi serupa pernah didapatkan Indonesia pada 1994 yang berhasil mengeluarkan Bogor Goals. Bogor Goals merupakan kerangka waktu pencapaian liberalisasi ekonomi dan investasi sebelum 2010 bagi ekonomi negara maju dan sebelum 2020 bagi ekonomi negara berkembang. Pada 2010 di Yokohama, Jepang, para kepala negara APEC sudah melakukan penilaian capaian Bogor Goals terhadap 5 ekonomi negara maju, yakni Amerika Serikat, serta 8 negara berkembang yang mengajukan diri untuk dinilai. Para pemimpin anggota APEC sepakat 13 negara tersebut telah mengalami kemajuan signifikan, namun masih banyak dan perdagangan. Marif Darmawan, Fat Mursa, TVRI, Vladivostok, Rusia. 2012 dari Vladivostok, Rusia, bersama saya Marif Darmawan dan juru kamera Fat Mursa. Saudara, para pemimpin ekonomi negara-negara APEC mengeluarkan deklarasi bersama yang disebut perdagangan dan liberalisasi investasi, integrasi ekonomi, penguatan pasokan di kawasan, dan ketahanan pangan. Dan berikut laporan Arif Darmawan serta Fat Mursa dari Vladivostok, Rusia dalam jurnal KTT APEC 2012. Selamat malam saudara, para pemimpin ekonomi APEC berhasil mengeluarkan deklarasi Vladivostok dalam KTT APEC di Vladivostok, Rusia. Informasi tersebut kami rangkum dalam jurnal KTT APEC 2012 bersama saya Marif Darmawan dan juru kamera Fat Mursa.
Saudara, para pemimpin ekonomi APEC berhasil mengeluarkan deklarasi Vladivostok pada pertemuan puncak KTT APEC di Vladivostok, Rusia. Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC hari ini berhasil mengeluarkan deklarasi bersama yang disebut Vladivostok Declaration. Isi dari deklarasi tersebut adalah para pemimpin APEC sepakat terhadap sedikitnya 4 isu yang diusung Rusia sebagai tuan rumah, yakni peningkatan perdagangan dan investasi secara terbuka, integrasi ekonomi, menguatnya pasokan barang dan jasa di kawasan, inovasi teknologi agar mampu mendorong perkembangan ekonomi di kawasan, dan ketahanan pangan. Isi dari deklarasi Vladivostok tersebut disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers usai penutupan KTT APEC yang juga disiarkan langsung melalui website APEC. Indonesia yang akan melanjutkan tongkat keketuaan APEC menyatakan siap untuk meneruskan program APEC yang dituangkan dalam deklarasi Vladivostok. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada retreat kedua kepala negara APEC siang tadi menyampaikan pandangan khususnya mengenai isu ketahanan pangan karena di masa depan jumlah penduduk dunia akan terus meningkat. Dalam konferensi persnya sore tadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ketahanan pangan setidaknya harus dibatasi oleh 3 isu utama. 3 isu itu adalah supply, ketersediaan atau pasokan pangan untuk kawasan ini. Isu yang kedua adalah keterjangkauan dan stabilitas harga pangan itu, di mana rakyat bisa mendapatkan komoditasnya dan bisa membeli karena dalam kemampuannya. Dan ini terkait pula dengan pasar komoditas pangan yang selama ini kita lihat juga ada masalah-masalahnya. Nah, yang ketiga saya sampaikan, ini jarang disampaikan, saya sangat peduli pada nilai tukar petani. Pada APEC tahun ini, Indonesia juga fokus pada capaian Bogor Goals, yakni pertumbuhan ekonomi APEC yang kuat, seimbang, dan inklusif. Saudara, di sela-sela pertemuan APEC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Meksiko, Presiden Chili, dan Presiden Peru. Ketiga kepala negara tersebut sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Pada hari kedua pelaksanaan KTT APEC di Vladivostok, Rusia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara sahabat. Hari ini Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan 3 negara dari Amerika Latin dan Amerika Tengah, yakni Meksiko, Chili, dan Peru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dalam pertemuan tersebut ketiga kepala negara menginginkan peningkatan kerjasama ekonomi. Mereka mengetahui bahwa ekonomi kita tumbuh baik, di forum APEC juga diberikan recognition oleh Presiden Putin sendiri dan yang lain, maka mereka juga untuk kepentingan bersama ingin meningkatkan kerjasama, misalnya yang disebut dengan Comprehensive Economic Partnership. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin di Asia, diantaranya Cina, Thailand, dan Korea Selatan. Dengan Cina, Indonesia mentargetkan nilai perdagangan mencapai hampir 80 miliar dolar Amerika Serikat pada 2015. Sementara pada bilateral dengan Thailand, Indonesia akan meningkatkan kerjasama khususnya pada bidang karet dan membahas pengembangan kerjasama Green Car dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak. Saudara, para pemimpin APEC menyepakati 54 daftar produk ramah lingkungan untuk dapat diimplementasikan pada 2015 dengan pembebasan bea masuk. Seluruh anggota APEC telah menyepakati daftar barang ramah lingkungan pada KTT ke-20 APEC di Vladivostok, Rusia. Daftar ramah lingkungan tersebut terdiri dari 54 produk yang nantinya akan dibebaskan bea masuk. Sebelumnya, pembahasan daftar produk ramah lingkungan sempat buntu karena berbagai kepentingan negara anggota APEC dalam melindungi industri dalam negeri, termasuk Indonesia yang menilai kriteria produk dimaksud belum jelas. Kepada wartawan di Vladivostok, Rusia, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan kesepakatan tersebut telah diambil pada level menteri. Seluruh anggota sepakat setelah negara maju menurunkan jumlah daftar dari 342 menjadi 54 produk. Gita Wirjawan menegaskan Indonesia juga berkepentingan produk ramah lingkungan. Tentunya kita juga punya kepentingan untuk menyodorkan produk-produk di luar daftar itu, dan itu sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan akan bisa dipertimbangkan, tapi tentunya tidak di saat sekarang ini. Ya tentunya kalau yang dekat sekali dengan hati kita semua adalah kelapa sawit.
Selain Indonesia, negara berkembang besar seperti Cina juga berkepentingan dengan memasukkan produk bambu dalam daftar ramah lingkungan. Pengembangan daftar barang ramah lingkungan merupakan salah satu bahasan dalam KTT APEC 2011 di Honolulu, Amerika Serikat terkait pembangunan ekonomi hijau. Para negara anggota APEC diminta menyerahkan daftar produk ramah lingkungan tersebut pada tahun ini agar dapat diimplementasikan tahun 2015. Pengembangan daftar produk ramah lingkungan juga untuk mengurangi daftar rata-rata 5% atau kurang hingga 2015. Saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka retreat kedua pertemuan kepala negara ekonomi Asia Pasifik siang tadi. Ucapan selamat ulang tahun disampaikan Presiden Putin melalui pidato pembukaannya saat akan memulai pertemuan kepala negara ekonomi APEC di hari kedua. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan selamat ulang tahun dan mendoakan yang terbaik buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mantan anggota dinas rahasia Uni Soviet tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Rusia karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandai dan merayakan hari kelahirannya di Rusia. I'd like to congratulate the President of Indonesia for his birthday and on your birthday and wish you everything, all the best, Mr. President. It's a pleasure for me that your birthday you will mark and celebrate in our country. Selain Presiden Putin, para wartawan yang ikut rombongan Presiden di Rusia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di Rusia sejak Jumat 7 September dan dijadwalkan kembali ke tanah air Senin pagi 10 September 2012. Dan saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia yang sukses menyelenggarakan KTT ke-20 APEC di Vladivostok, Rusia. Berikut laporannya. Yang dilakukan pemerintah Rusia untuk pelaksanaan KTT APEC mendapat apresiasi positif dari Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2013. Melalui forum CEO Summit, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kagum dengan infrastruktur yang ada di Vladivostok, terutama jembatan dan pembangunan Universitas Timur Jauh Federal atau VEFU yang menjadi lokasi pelaksanaan KTT. Presiden juga menyatakan kehadirannya di kawasan Timur Jauh Rusia ini merupakan yang pertama kalinya. This is my first visit to the eastern part of Russia, and I am impressed by the infrastructure development in Vladivostok and Russky Island. I have been told that the bridge to Russky Island, only recently completed, holds the new world record for the longest cable-stayed bridge. I am sure this is only a glimpse of the many remarkable stories of progress in Russia. Indonesia dan Rusia memiliki sejarah hubungan diplomatik yang sangat erat di masa lalu. Kendati sempat mengalami pasang surut karena situasi politik yang berkembang, kini hubungan Indonesia-Rusia berada dalam kondisi yang sangat baik. Rusia dan Indonesia selalu bekerja sama, berkoordinasi dalam konteks menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Pasifik, khususnya dalam regional arsitektur, baik dalam konteks East Asia Summit, dalam konteks ASEAN Regional Forum, dan lain-lain. Kalau di bidang ekonomi dan perdagangan, memang kita baru memulai lagi meningkatkan hubungan antar dua negara. Pada KTT APEC tahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin batal karena padatnya agenda tuan rumah. Rencananya kedua kepala negara akan bicarakan peralihan keketuaan APEC 2013 serta peningkatan hubungan kerjasama. Saudara, pelaksanaan KTT APEC di Rusia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan kepala negara maupun wartawan. Apa saja persiapan dilakukan pemerintah Rusia dan bagaimana Universitas VEFU dalam mendukung kelancaran KTT, dan berikut laporannya. Pemerintah Rusia telah memilih Vladivostok sebagai tempat pelaksanaan KTT ke-20 APEC 2012. Letaknya yang strategis di ujung Teluk Tanduk Emas, tidak jauh dari perbatasan Rusia dan China, menjadikan Vladivostok wilayah yang berpotensi sebagai jembatan penghubung perekonomian dan perdagangan Rusia dengan kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Rusia mengeluarkan dana investasi sebesar 679,3 rubel atau sekitar 200 triliun rupiah untuk mempersiapkan Vladivostok dalam menyambut kedatangan sedikitnya 21 kepala negara APEC. Mulai dari pembangunan jembatan yang menghubungkan kota Vladivostok dengan Pulau Russky
hingga pembangunan Universitas Federasi Timur Jauh Rusia atau FEVU yang modern sebagai lokasi KTT APEC. Di kompleks FEVU terdapat 24 gedung yang terbagi menjadi penginapan bagi delegasi, jurnalis, dan kepala negara, dan sebagian menjadi venue KTT APEC dan International Media Center. Untuk memudahkan akses wartawan dan delegasi menuju lokasi pertemuan pemimpin APEC dan International Media Center, panitia APEC mempersiapkan shuttle bus yang beroperasi dari pagi hingga malam. Saudara, ada 3 macam bus yang disediakan panitia KTT APEC Rusia 2012 ini. Yang pertama diperuntukkan untuk para jurnalis di media center, dan yang kedua diperuntukkan untuk para delegasi dan jurnalis menuju keluar kompleks FEVU ini, dan yang ketiga setiap 10 menit sekali bus ini mengelilingi kompleks FEVU ini. International Media Center menjadi tempat yang paling mendapatkan perhatian dari para wartawan dan delegasi. Selain ditempatkan di gedung 11 lantai, pusat media centernya yang terletak di lantai 9 menyediakan 400 unit komputer lengkap dengan jaringan internet kecepatan tinggi, jaringan wifi, telepon internasional, mesin fotokopi dan faksimile untuk mendukung pembuatan dan pengiriman berita ke negara masing-masing. Dari sisi keamanan, untuk memasuki areal kompleks FEVU terdapat 2 checkpoint dan pemeriksaan pada saat memasuki gedung tempat KTT APEC maupun media center. Panitia APEC juga menyediakan 1.500 relawan dari berbagai daerah di Rusia seperti Kazan, Kaukasus, dan Moskow untuk membantu memberikan informasi bagi delegasi dan wartawan. Begitu matang dan megahnya pelaksanaan APEC di Rusia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang akan menjadi ketua sekaligus tuan rumah KTT APEC 2013. Saudara, demikian jurnal KTT APEC 2012 dari Vladivostok, Rusia, bersama saya Marif Darmawan dan juru kamera Fat Mursa.